Kak Anggi. Di sini saya sebagai Humas FISIP UNS. Nah, sebelum saya tanya-tanya dulu ke Bapak, izin bertanya terkait nama Bapak. Terus sekarang jabatannya jadi apa gitu? Baik ya. Baik, izin. Ya, nama saya Dr. Andes Beatus Tambaib MA. Jabatan saat ini Rektor pada Universitas Musamus Merauke periode 2021-2025. Terus kan tadi Bapak sempat dikasih introduksi nih sama Bu Ismi kalau Bapak itu alumni dari AN FISIP UNS tahun. Iya, jadi kami ini sebenarnya dulu ada program dari pemerintah daerah, itu program pencakokan. Jadi sebelumnya kami di Universitas Cendrawasih di FISIP jurusan administrasi dulu tata negara. Ya, jadi kami diseleksi dan angkatan saya di Universitas Cendrawasih terutama FISIP Uncen itu kami ada 4 orang diseleksi, dapatnya 2. Saya terpilih, terus kemudian gabung dengan angkatan sebelumnya. Jadi kami di FISIP ini kurang lebih ada sekitar 6 orang. Nah, kami dikirim ke UNS supaya kami bisa belajar melanjutkan studi di sana dan juga bisa berkembang. Saya bisa berkembang karena diharapkan nanti setelah kuliah di UNS kembali mengajar pada Universitas Cendrawasih, tepatnya di jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Uncen. Itu dari itu masuknya 1984 sampai dengan selesai 89. Itu. Jadi 5 tahun saya ada di Solo. Untuk saya belajar banyak hal, bukan saja di ruang kuliah, tetapi saya mengenal teman-teman di Solo lewat tempat kuliah ini. Itu pembelajaran yang luar biasa untuk kehidupan saya. Itu. Kesan pesannya selama kuliah di AN FISIP UNS itu apa sih Pak? Iya. Jadi di sini itu kami diajarkan betul-betul ikuti aturan yang sudah diatur oleh universitas, terutama fakultas ini. Itu sesuai dengan jadwal, kita harus kuliah tepat waktu dan tugas-tugas itu diberikan dosen sangat ketat sekali, dan kami harus memenuhi volume perkuliahan untuk kami bisa mengikuti ujian. Itu dulu aturan akademik kan bahwa 75% itu minimal kita harus hadir di kuliah. Itu juga membentuk kami, dan tugas-tugas itu juga banyak diberikan oleh dosen, dan ya syukur alhamdulillah bahwa kami bisa mengikuti itu semua sehingga bisa selesai. Memang agak sedikit lambat, tapi ya saya adaptasi dengan lingkungan karena kami dari Papua pada waktu itu tahun 80-an itu kan tidak terlalu banyak orang dari Papua datang kuliah di Jawa dan khususnya di Solo sini tanggal 11 Maret, sehingga ada 2 hal. Satu, menyangkut dengan akademik, itu kami harus menyesuaikan gitu dengan aturan yang ada di sini. Apalagi waktu itu kami kuliah itu kan masa transisi dari pada tahun itu kan kita kuliah itu kan hanya sampai setingkat sarjana muda, jadi perangkatan. Jadi ketika kami kuliah pada waktu itu kan masa transisi SKS, sistem kredit semester itu. Jadi kami harus adaptasi dan kurikulum, kemudian aturan-aturan akademik yang sangat ketat. Itu membuat kami ya harus bisa mengikuti, menyesuaikan, dan ya syukur alhamdulillah itu kita. Yang kedua itu menyangkut dengan kehidupan sosial. Jadi kita datang dari kultur yang berbeda, perkembangan kemajuan yang juga berbeda antara Papua dengan Jawa, dan itu kami datang di sini kan tidak ada keluarga di sini. Kami harus beradaptasi di lingkungan di sini. Kami kos, bagaimana belajar untuk tinggal di kos, dan lingkungan kos itu kan semua teman-teman dari Jawa, keluarga Jawa, dan ya kami harus belajar untuk beradaptasi. Ya syukur karena memang sejak awal itu kami dipilih barat ya, bahan baku sudah bagus gitu. Jadi kita punya kemampuan adaptasi juga cukup bagus, walaupun kami berjuang sendiri di tengah-tengah ya masyarakat Jawa yang lebih banyak jumlahnya dari kami gitu. Dan itu yang membentuk kemampuan saya untuk bisa beradaptasi ketika saya menyelesaikan
studi, saya kerja, dan saya bisa eksis dan survive itu salah satu dibentuk karena di lingkungan Solo waktu saya kuliah selama 5 tahun. Setelah berkunjung ke FISIP sekarang, itu ada bedanya nggak sih Pak sama yang dulu? Sekarang sudah sangat maju sekali, luar biasa Secara kemajuan. fisik udah. Ya, secara fisik sudah maju, dan ya saya pikir fisik ini kan sebenarnya aktualisasi dari kan SDM-nya yang bagus, sehingga bagaimana mereka menata, mengelola dan mengembangkan fakultas ini, dan ya mengalami kemajuan pesat sekali. Kami dulu itu kan karena universitas ini kan baru dibentuk, dan kami beberapa tahun kemudian kan baru ya, sehingga infrastruktur dasar yang dulu dibangun itu kan lebih banyak ke penekanan fisik gitu. Sehingga kami masuk bersamaan dengan berjalannya waktu, porsi tentang akademik juga akan diberi perhatian cukup besar. Dan sekarang ini kan luar biasa sekali karena UNS menghasilkan SDM yang bagus, dan output dari UNS dan khusus fisik juga itu kemudian dipakai juga di kerja di sini, dan itu mempertahankan penampilan bahkan meningkatkan kemajuan luar biasa gitu. Untuk terakhir nih, Bapak mau ngasih pesan sama tips apa nih buat mahasiswa FISIP UNS? Gitu. Ya, kesempatan belajar ini dimanfaatkan secara baik karena pendidikan itu merupakan investasi peradaban, sehingga apapun tantangan itu dilihat bagian dari proses pengembangan diri, pembentukan diri, karakter diri, termasuk kualitas dalam berpikir, dalam berinteraksi, dalam beraktivitas gitu, sehingga tantangan itu dilihat secara positif. Setelah kita ada di era teknologi, di mana COVID juga masih sangat mempengaruhi seluruh aktivitas hidup kita ini, sistem perkuliahan juga dilakukan dengan cara daring. Ini tantangan tersendiri untuk generasi muda. Mungkin kalau tatap muka itu karena dosen kontrol, karena harus setiap saat harus hadir, sementara kalau daring lebih santai dari rumah. Ini yang menjadi tantangan. Kesempatan kuliah adalah itu kesempatan istimewa karena Anda diseleksi dan diterima. Itu berarti mahasiswa itu bukan kemampuan dasar yang cukup bagus, sehingga kemampuan yang ada dan kesempatan yang ada ini harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi diri. Dan jangan kira bahwa tahapan usia berjalan sehingga ini hal yang wajar harus dilalui dari jenjang pendidikan, mulai dari dasar sampai perguruan tinggi, ini hal biasa. Tapi ini proses ini kan bagian dari sebenarnya proses pengembangan diri seseorang, kapasitas seseorang lewat pendidikan, seperti itu. Ya Pak, terima kasih sama-sama. waktunya dan mau buat diwawancara.